Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Susanti, NPM 5019129 dari Prodi PGSD kelas 4D dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Secara umum, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Yang kedua, pengertian telaah kurikulum. Arti dari telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Jadi, pengertian telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Yang ketiga, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, yaitu fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Yang kedua, fungsi integrasi. Artinya, kurikulum tersebut menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam suatu kesatuan secara menyeluruh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Artinya, kurikulum harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan. Artinya, kurikulum mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk memilih keahlian yang ditekuni sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu fungsi kelima adalah fungsi pemilihan. Artinya bahwa kurikulum tersebut menyediakan pilihan bagi peserta didik yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. D. Prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya sesuai atau serasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum yang implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, artinya adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, prinsip efektivitas, artinya sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. E. Tujuan kurikulum. Yang pertama, memberikan pegangan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui sampai mana tujuan itu telah dicapai. Yang kedua, akan mengarahkan semua kegiatan mengajar. Yang ketiga, menggambarkan pandangan para pengembang ilmu kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Yang ke-F, dasar-dasar kurikulum. Dasar-dasar kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, dasar psikologis. Yang kedua, dasar sosiologis. Yang ketiga, dasar filosofis. F, relevansinya dengan standar nasional pendidikan, yaitu realnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap,
maupun keterampilan sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dan dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Demikian materi konsep dasar kurikulum yang telah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.